proyek atau bisnis ataupun badan usaha kita itu terlanjur diberhentikan oleh pihak-pihak yang berwajib. Karena apa? Dianggap bisnis kita, usaha kita, badan usaha kita, atau proyek kita berjalan dengan cara beroperasinya secara ilegal atau menghadapi protes dari masyarakat yang dianggap bahwa proyek atau bisnis kita, usaha kita itu dibangun dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di kemasyarakatan. Maka aspek hukum ini penting untuk diketahui. Mohon maaf Bapak, suaranya kurang kedengeran. Oke, kurang kedengeran. Udah? Udah? Oke, dalam aspek yuridis atau aspek hukum ini yang perlu diketahui bahwa ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek atau sisi dari siapa pelaksana proyek atau who di sini. Yang kedua, aspek what, proyek apa yang dibuat. Dan yang ketiga, aspek where, di mana proyek itu dibuat. Dan aspek yang keempat yaitu when, kapan proyek itu akan dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana proyek dilaksanakan. Jadi ada 4W dan 1H ya. Ini pertanyaan-pertanyaan penting yang berhubungan dengan aspek yuridis atau aspek hukum dalam. Nah, yang pertama adalah aspek who atau siapa. Dalam hal ini adalah siapa pelaksana proyek. Maka dapat didekati dengan dua macam. Yang pertama bahwa badan usaha individu yang terlibat sebagai decision maker. Ini adalah tahap yang pertama. Nah, beberapa bentuk yuridis perusahaan itu meliputi perusahaan perorangan atau perseorangan, ya, merupakan perusahaan yang dikelola oleh seseorang atau individu. Yang kedua adalah badan usaha atau suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, di mana semua anggota yang tergabung dalam usaha firma ini mempunyai tanggung jawab sepenuhnya. Yang kedua adalah badan usaha perseroan komuniter atau CV atau Communitaire Financial, merupakan suatu persekutuan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang atau modal dalam jumlah tertentu, walaupun nominalnya tidak sama. Nah, dalam Communitaire Financial ini ada dua macam anggota. Yang pertama adalah anggota aktif dan yang kedua adalah anggota yang pasif. Bentuk badan usaha adalah perusahaan terbatas atau PT. Ini merupakan bentuk perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham, di mana makin banyak saham yang dimiliki, maka makin besar andilnya dan kedudukannya pula dalam suatu perusahaan. Yang keempat adalah koperasi, merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni pribadi dan tidak dapat dialihkan. Itu adalah beberapa badan usaha yang akan kita bahas. Nah, di dalam kaitannya aspek yuridis tentunya ada aspek identitas pelaksana proyek atau usaha atau bisnis, meliputi kewarganegaraan. Dalam hal ini adalah yang perlu diketahui karena berkaitan dengan prosedur pinjaman. Maka kenapa harus ada kewarganegaraan yang jelas? Karena badan usaha proyek bisnis tidak terlepas juga dengan adanya prosedur pinjaman jika perusahaan itu memerlukan pinjaman. Tentunya harus jelas kewarganegaraan. Yang kedua adalah identitas pelaksana dari informasi bank. Perlu diketahui apakah anggota perusahaan sponsor proyek adalah debitur bank lain. Jika iya, apakah ada keterlibatan lain? Berikutnya adalah keterlibatan pidana dan perdata. Dalam hal ini yang perlu diketahui bahwa apakah pelaksana proyek
tengah terlibat dalam suatu tindakan. Dan yang keempat adalah tentang hubungan keluarga. Jika terdapat hubungan suami istri ataupun hubungan keluarga sebagai individu yang terlibat dalam suatu proyek atau bisnis atau usaha, maka perlu diselidiki bagaimana kebijaksanaan pengelolaan yang akan digunakan dalam suatu badan usaha tersebut. Nah, berikutnya adalah aspek proyek apa, buat ya, yang akan dilaksanakan atau buat aspek yang kedua. Proyek apa yang akan diusahakan yaitu meliputi bidang usaha yang dibangun harus sesuai dengan anggaran dasar usahanya. Yang kedua juga harus sesuai dengan fasilitas yang dimiliki dan tentunya dilaksanakan sesuai dengan maksudnya sesuai dengan lingkungan yang ada, tidak mengganggu atau mencemari lingkungan. Itu adalah aspek yang kedua adalah what. Aspek yang ketiga where, di mana proyek dilaksanakan tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan wilayah yang ada. Dan yang kedua juga harus mengacu pada status kepemilikan tanah, apakah itu milik sendiri, apakah sewa, ataukah bagaimana. Harus jelas. Yang keempat adalah aspek when, ya, waktu pelaksanaan. Karena di samping waktu operasionalnya perlu dilihat pula waktu yang berkaitan dengan perizinan suatu badan usaha. Nah, apakah semua perizinan tersebut masih berlaku atau tidak? Nah, jika sudah tidak berlaku, maka pemilik perusahaan atau badan usaha untuk segera mengajukan perpanjangan izin usaha. Dan yang terakhir adalah aspek how, bagaimana cara melaksanakan proyeknya agar sesuai dengan target-target perusahaan. Nah, di dalam aspek hukum ini tentunya dalam studi gerakan bisnis bahwa aspek hukum ini bertujuan untuk meneliti keabsahan, meneliti kesempurnaan, bahkan meneliti keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemilik suatu badan usaha. Apakah berbentuk perusahaan perorangan, apakah berbentuk firma, apakah berbentuk CV atau komanditer finance cup atau perseroan komanditer, apakah berbentuk PT, perusahaan terbatas, perusahaan negara, ataukah perusahaan daerah, yayasan, dan koperasi. Ini semua harus dicek dokumen-dokumen keabsahannya, kesempurnaan, dan keaslian dokumen. Ini di aspek hukumnya. Nah, berikutnya, yang kedua, juga terkait dengan asal hukum, yaitu dilihat dengan bukti diri, merupakan identitas diri para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang dikenal dengan nah, selain KTP ini juga ada tanda daftar perusahaan atau TDP namanya. Ini masih kaitannya dengan bukti diri, di mana tanda daftar perusahaan atau TDP ini harus dimiliki oleh setiap perusahaan setiap badan usaha sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Di mana tanda daftar perusahaan atau TDP ini yang mengeluarkan adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak. Pengurusannya tentunya pada saat pengurusan akte pendirian perusahaan. Jadi ketika suatu badan usaha itu akan didirikan, pastinya akan mengurus akte pendirian. Itu sekaligus mengurus tanda daftar perusahaan. Dan yang ketiga, selain bukti diri harus dimiliki, yaitu harus memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, ini NPWP ini wajib bagi para pemilik perusahaan, proyek, bisnis usaha yang akan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membayar kontribusi pajaknya. Yang keempat, berkaitan dengan aspek hukum tentunya yang tadi sudah saya jelaskan bahwa aspek-aspek perizinan perusahaan. Meliputi apa saja? Yang pertama adalah meliputi surat izin usaha perdagangan atau SIUP bagi usaha yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Yang kedua adalah
Selain SIP ada surat izin usaha industri. Ini adalah bagi usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian juga. Yang ketiga adalah izin usaha tambang jikalau jenis usaha atau bagian adalah bidang pertambangan, tentunya dari Departemen Pertambangan. Yang keempat adalah izin usaha perhotelan dan wisata. Ini diberikan oleh Departemen Persada Pos dan Telekomunikasi jika usaha atau organisasi ini bergerak di bidang perhotelan atau jasa pariwisata. Dan berikutnya adalah izin usaha farmasi dan rumah sakit. Ini terkait dengan kesehatan, gitu. Ini dari Departemen Kesehatan. Yang berikutnya adalah izin usaha peternakan dan pertanian, tentunya dari Departemen Pertanian jikalau jenis usaha kita bergerak